Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana wal masyayikhina wa li asatidatina wa li talamidatina wa walidina Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-faslul ashiru, pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10. Fil ayami, dalam perkara hari-hari. Dalam perkara hari-hari. Allati, yang nangkono nuhiya tanaha. Nuhiya terlarang. An siyamiha, dari puasa di hari itu. Dari puasa di hari itu. Wahia, dan dia adalah, wahia dan dia adalah anwa'un, beberapa jenis. Beberapa jenis. Al-awalu, yang pertama. As-saumu, puasa. Ba'da intisafi Sya'bana, setelah pertengahan bulan Sya'ban. Setelah pertengahan bulan Sya'ban. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Oh, tak kira. Sallallahu alaihi wasallam. Idza kana, apabila an-nisfu, pertengahan. Min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Fa'amsiku, maka tahanlah. Oh nggih. Fa'amsiku, maka tahanlah. Anis siyami, dari berpuasa. Hatta, hingga yadkhula, masuk Ramadhana, bulan Ramadan. Apa sih, ngomong apa sih? Baik, maka di sini beliau mulai membahas, ini pembahasan terakhir ya, pasal terakhir, pasal 10, tentang ada beberapa hari yang dilarang untuk puasa. Beberapa hari yang dilarang untuk apa? Puasa. Ada beberapa jenis. Beliau mengatakan yang pertama apa? Puasa setelah pertengahan Sya'ban. Apa maksudnya? Di bulan Sya'ban, ketika sudah memasuki tanggal 16, sudah masuk tanggal 16 ya, 16 Sya'ban, sampai akhir Sya'ban dilarang orang untuk puasa. Kecuali ada pengecualian, kecuali kalau orang sudah punya kebiasaan puasa. Misalkan biasane wong iki puasa Senin Kamis biasa nih. Setelah memasuki pertengahan Sya'ban boleh dia lanjut puasa Senin Kamis.
Atau misalkan Randy biasanya puasa Daud misalkan. Maka setelah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, apakah masih boleh Randy untuk puasa Daud? Masih boleh, karena memang sudah biasa puasa. Tapi kalau orang nggak punya kebiasaan puasa, terus moro-moro tanggal 20 Sya'ban wis tak poso, maka nggak boleh. Ya, tidak boleh. Hah? Makruh. Hukumnya makruh. Ya, dimakruhkan. Nah, Sya'ban gak sing Ramadan. Sya'ban gak sing Ramadan. Kenapa? Karena ada hadis itu tadi, idza kana nisfu min Sya'ban famsiku anisyam. Nek wis pertengahan Sya'ban maka tahanlah diri, jangan puasa. Sampai kapan? Hatta yadkhula Ramadan, sampai masuk Ramadan. Ya, sampai masuk Ramadan. Ini yang pertama. Jadi ketika pertengahan bulan Sya'ban. Lanjut. Qala al-musannif rahimahullah taala ats-tsani. Yang kedua. Istiqbalu Ramadhana, menyambut Ramadan, biyaumin, dengan puasa sehari, au yaumaini, atau puasa 2 hari sebelumnya, atau puasa 2 hari sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya ya, meni tanggal 1 Ramadan, kemudian dino iki poso, gak boleh. Atau wingi habis saiki poso, gak boleh. Ya, jadi sehari atau 2 hari sebelum Ramadan juga tidak boleh. Ya wong poso pertengahan Sya'ban gak boleh, apalagi akhir Sya'ban sing cedek-cedek Ramadan. Nah, itu maksudnya istiqbal Ramadan, nyambut Ramadan dengan puasa ini gak boleh. Dalilnya apa? Lanjut. Qala Nabi bersabda. Sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, jangan mendahului Ramadhana, bulan Ramadan. Jangan mendahului Ramadhana, bulan Ramadan, biyaumin, dengan puasa sehari. Biyaumin, dengan puasa sehari. Wala, dan tidak juga. Wala, dan tidak juga. Biyaumaini, dengan puasa 2 hari. Dengan puasa 2 hari sebelumnya. Illa, kecuali rajulan, seseorang, kana yasumu, yang dia biasa puasa, kana yasumu, yang dia biasa puasa. Sauman, dengan satu puasa. Falyasumhu, maka hendaknya dia puasa. Ini masih lanjutannya tadi. Secara asal nggak boleh puasa ketika masuki pertengahan Sya'ban sampai masuk Ramadan. Kecuali orang biasa poso. Misalkan meni Ramadan. Dino iki, dino Kemis, biasa puasa Senin Kemis. Ini kan sehari sebelum Ramadan, maka silakan dia puasa hari itu, karena memang sudah biasa puasa Senin Kamis. Itu maksudnya hadis. Kita lanjut, qala musannif rahimahullah taala ats-tsalitsu.
Yang ketiga. Yang ketiga. Saumu yaumi syakki, puasa hari syak. Puasa hari syak. Dalam kurung ragu apakah sudah Ramadan atau belum. Ragu apakah sudah Ramadan atau belum. Nah, ada namanya yaumus syak. Yaumus syak itu apa? Yaumus syak itu orang ragu saiki iki tanggal 30 Syakban ta tanggal 1. Kalau zaman sekarang sudah gampang, maksudnya nggak ada hari syak. Soalnya wis ono pengumuman kabeh di HP, live YouTube, live Facebook, kabeh ngerti lewat TV so. Tapi kan zaman dulu informasi masih apa istilahnya? Informasi masih belum seperti sekarang. Kok jare kono mang wis diomongno poso. Ngono lho kapan? Wingi ngomong gak poso. Iya dino iki. Masih belum tahu nih. Sekarang kan sudah ada semuanya tinggal lihat pemerintah mengumumkan hari ini puasa. Kalau zaman dulu nggak ada HP, nggak ada apa. Ono surat menyurat. Ya, kalau jaraknya cukup jauh, maka dia nggak tahu. Ya, Bu, saiki wis poso tak gurung ya wis diumumna tak gurung. Ya, terus dadakno wis lebu besoknya. Ya, yang mana itu tanggal orang-orang ragu iki tanggal 30 genepi Syakban, ta wis mlebu tanggal Ramadan. Maka orang nggak boleh puasa dulu, ditahan dulu. Maka ini termasuk hari yang terlarang orang untuk berpuasa. Dalilnya apa? Nah, lanjut. Qala berkata Ammarun ibnu Yasirin, Ammar bin Yasir. Man, barang siapa soma puasa yauma syaki, pada hari syak. Hari syak mang ya penjelasannya itu, hari syak. Fakot, maka sungguh asa, dia sudah durhaka. Abul Qasimi, kepada Nabi. Abul Qasim itu julukannya Kanjeng Nabi, Abul Qasim. Artinya apa Abul Qasim itu? Bapakne Qasim. Bapakne Qasim. Kenapa? Karena Nabi itu pernah punya anak laki-laki namanya Qasim. Tapi anak beliau ini meninggal. Ya. Beliau pernah punya anak namanya Qasim, ada namanya Abdullah, ada namanya Ibrahim. Cuma Qasim yang paling tua. Nah, Qasim ini meninggal ketika masih kecil. Ya, maka Nabi diberi julukan bapakne Qasim. Kayak Rosid. Ya, wong-wong nyeluki bapake Rosid, bapakne Rosid. Ya, bapakne Hanif yo, soalnya Hanif sing gede dhewe yo, jeluk. Bapakne Hanif. Siapa sing arek? Kamu anak tertua lah. Nah, misalkan bapak Dafa. Ya ngomongnya apa bapak Dafa. Duduk bapak Kamila, soalnya Kamila sing cilik gitu ya. Ya, kayak aku misalkan Ona Haris sampai Umairah. Berarti aku celuannya apa? Bapak Haris. Kanjeng Nabi sama Abul Qasim, bapak Qasim, karena Qasim ini anak tertuanya Nabi. Kembali sini, Abul Qasim kepada Nabi, yaitu berarti bermaksiat atau durhaka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rabi'u, yang keempat. Saumul Idaini, puasa di 2 hari raya. Puasa di 2 hari raya. Nah, ini termasuk puasa yang dilarang juga, dan ini hukumnya haram. Untuk puasa hari raya itu haram hukumnya. Kalau yang tadi makruh, ini haram. Ya, haram. Terus ya gak sah. Dalilnya apa? Nah, ini lanjut. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah.
anna Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang an siyami yaumaini dari puasa 2 hari. Dari puasa 2 hari. Yaumil Adha, hari Idul Adha, wa yaumil fitri, dan hari Idul Fitri. Dan hari Idul Fitri. Nah, maka di sini ada isyarat dari Nabi. Nabi ketika nyebut 2 hari raya, nyebut hari raya apa dulu? Idul Adha. Maka para ulama mengatakan, mana yang lebih afdol? Idul Fitri tak Idul Adha? Para ulama mengatakan Idul Adha lebih afdol. Kenapa? Karena di Idul Adha itu ada banyak ibadah berkumpul. Pertama, Idul Adha itu ada ibadah haji. Ya, puncak ibadah haji Idul Adha. Ya. Dan yang kedua, Idul Adha ada ibadah besar, yaitu apa? Menyembelih hewan kurban. Itu ibadah besar. Yang ketiga, hari Idul Adha itu ada ibadah yang besar juga, apa itu? Bersedekah dengan daging kurban kepada orang-orang. Maka banyak ibadah terkumpul dalam Idul Adha. Kalau Idul Fitri ya paling cuma sholat Id itu. Kalau Idul Adha juga ada sholat Id gitu ya. Baik, lanjut. Waqala, dan berkata Umaru ibnul Khattab, Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, hadzani yaumani, ini adalah 2 hari. Ini adalah 2 hari. Naha, yang telah melarang. Yang telah melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, dari puasa pada keduanya. Dari puasa pada keduanya. Yaumu fitrikum, hari Idul Fitri kalian. Hari Idul Fitri kalian. Min siyamikum, dari puasa Ramadan kalian. Dari puasa Ramadan kalian. Wal yaumul akharu, dan hari yang lain. Akhir, salah, akharu. Kha di kasrah, dan hari yang lain. Dalam kurung Idul Adha. Yakuluna. Yakuluna tak kuluna kun. Yakuluna. Nggih ya. Yakuluna, yang manusia makan. Fihi, di hari itu. Min nuskikum, dari sembelihan kalian. Nah, ini maka ini dari sahabat Umar bin Khattab yang larang. Kenapa kok dilarang? Yang pertama, Idul Fitri, soalnya wis mari poso. Jane wayahe buka. Yang kedua, hari Idul Adha. Kenapa dilarang? Soalnya iku wayahe wong mangan. Ya, jangan sok alim gitu ya. Sok alim. Tak poso aku masuk Idul Fitri tak poso. Ya, ibadah kepada Allah. Tapi salah gandu ilmu.
Ya, ibadah iku nek gak gawe ilmu dadi wong sing sesat. Makanya syarat ibadah itu harus ngerti dulu. Ibadah iki oleh tagak. Ibadah iki hukumnya apa? Ngerti, kudu ngerti. Ya, cek gak tersesat. Nek gak ngerti ilmu nek gawe dhewe akhire. Nek gak ngerti ilmune apa gawe dhewe. Tak poso Idul Fitri tak poso ae. Lapo gak poso? Poso. Ya, gak oleh ganjaran tambah oleh dosa. Lanjut al-khamisu yang kelima. Ya wis katen tak iki ya. Ayyamut tasyriki, hari-hari tasyrik. Dalam kurung 11,12,13 Dzulhijjah. Hari-hari tasyrik dalam kurung 11,12,13 Dzulhijjah. Ini hari tasyrik. Ini juga haram hukumnya puasa. Hari tasyrik hukumnya haram, padha kaya hukumnya poso hari Id, haram. Dalilnya apa? Lanjut. Qala, Nabi bersabda. Nabi bersabda. Sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriki, hari-hari tasyrik, hari-hari tasyrik, ayyamu nangkun ayyamu uklin tak aklin? Aklin. Ya. Ayyamu aklin adalah hari-hari makan. Wa syurbin dan minum. Wa dzikrillahi ta'ala dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, hari tasyrik juga dilarang puasa, haram bahkan hukumnya puasa. Kenapa? Alasannya padha mbek Idul Adha tanggal 10. Kenapa? Karena hari tasyrik iki ejik dina-dina apa? Wong mangan ambek wong ngombe. Dan plus hari-hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena khusus di hari tasyrik orang masih disunnahkan untuk takbiran setelah sholat. Hari tasyrik. Jadi takbiran nih riyo besar khusus yang setelah sholat ya, duduk sing nang apa jenenge nang speaker gak, sing setelah sholat ya, itu dimulai sejak malam. Ono sing ngomong malam, ono sing ngomong subuh tanggal 9, berarti hari Arafah tanggal 9 nih, sampai sore ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah. Maka setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi ya, istighfar sebentar, kemudian 3 kali, kemudian baru takbir. Astagfirullah. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Ustaz, jumlah hitungannya pinten? Terserah sakarepmu. Ngetuti imam monggo. Maca dhewe gak apa-apa. Ngetuti imame 5, tak 5 pisan gak apa-apa. Gak ngetuti imam, maca dhewe, imame jek maca, wis aku tak lanjut ae, takbir terus gak apa-apa, silahkan. Ya, pokoknya aja nang kupingi kancamu ya. Allahu Akbar. Zikir Allahu Akbar. Ganggu ya, gak oleh ya. Zikir dhewe ya. Dan juga tidak terlalu mengeraskan suara, ya zikir biasa macamnya. Makanya disebutkan di sini, tambahannya apa? Selain hari makan minum, juga hari apa zikir. Ya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala as-sadisu. Yang ke-6. Saumu yaumil jumu'ati, puasa hari Jumat. Puasa hari Jumat munfaridan saja. Nah, maka ini termasuk puasa yang makruh hukumnya. Poso mek dina Jumat tok itu makruh. Ya, hari Jumat saja. Kecuali kalau Kemis ambil Jumat ambil Sabtu boleh. Tapi ini Jumat tok hukumnya makruh.
Ya. Dalilnya apa? Di sini. Qala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yasumu, tidak boleh puasa, ahadukum, salah seorang dari kalian, salah seorang dari kalian, yaumal jumu'ati, jumu'ati ta jum'ati namanya? Jum'ati, iya. Kalau Quran mimnya di dhammah, mocone. Dina apa saiki? Dina Jumu'ah. Nah, makanya orang Jawa ngomongnya Jumu'ah. Jumu'ah. Ya, Jumu'ah. Soalnya mimnya kalau di surat Al-Jum'ah itu surah Al-Jumu'ah, bukan surat Al-Jum'ah, bukan. Mimnya gak disukun. Jumu'ah. Nah, ini orang lawas ngomongnya dina saya dina Jumat, dina Jumu'ah. Akhirnya Jumu'ah jadi Jemu'ah. Ini jadi J, gak jualnya Jumu'ah gitu kan, kangen Jemu'ah gitu, Jemu'ah. Mime pancet dhammah tapi jime ganti Jemu'ah gitu. Jemu'ah. Ini wong lawas gitu ya. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, illa kecuali an yasuma, dia puasa qablahu, sebelumnya, berarti sebelumnya dina apa? Kamis, maksudnya gandeng Kamis Jumat gitu. Atau yasuma, dia puasa ba'dahu, setelahnya, yaitu hari Sabtu, berarti Jumat Sabtu. Maka di sini penjelasan, tidak boleh hukumnya kalau dia sendirian puasa hari Jumat, maksudnya Jumat tok gak oleh. Tapi kalau misalkan Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, maka boleh, ya, maka boleh. Wa qala, dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la takhtassu, jangan mengkhususkan, alhamdulillah, jangan mengkhususkan lailatal jumu'ati, malam Jumat, biqiyamin, dengan sholat tertentu, min bainil layali, daripada malam-malam lainnya, Maka nggak boleh orang itu khusus ben malam Jumat ngadakno sholat khusus, tak sholat 2 rakaat, ya sholat apa? Sholat malam Jumat. Nah, gak boleh. Cari Kanjeng Nabi, la takhtassu lailatul jum'ah bi qiyam. Gak oleh mengkhususkan malam Jumat dengan sholat tertentu. Ya, tapi kalau biasa memang sholatnya seperti itu, misalkan sholat witir, terus dia juga sholat witir malam Jumat, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi khusus iki sholat malam Jumat, nggak boleh. Baik, lanjut, wala takhtassu, dan jangan mengkhususkan al-jumu'ata, hari Jumat, bisyamin, dengan puasa tertentu. Min bainil ayyami, daripada hari-hari yang lain, illa kecuali an yakuna, dia berada
fi saumin dalam puasa yasumuhu yang sudah biasa puasa ahadukum salah seorang dari kalian. Maksudnya apa? Maksudnya tadi hukum asalnya apa? Puasa hari Jumat boleh apa enggak? Enggak boleh. Khusus hari Jumat saja. Mik dina Jumat tok. Enggak boleh hukum asalnya. Tapi karena Rijal ini biasa puasa Daud. Pas jadwal pekan ini puasa Daudnya hari Rabu. Berarti puasa Daud mana kapan? Jumat. Kemisnya gak poso, Sabtune gak poso. Angsal napa mboten Ustaz? Boleh. Kenapa? Karena ini dia sudah biasa puasa ini. Pas nepak iku maka boleh. Kata Nabi ilan yakuna fi saumin yasumu ahadukum, kecuali kalau dia berada di puasa yang dia sudah biasa puasa, wirite. Misalnya wirite Rijal mang poso Daud. Pas kok ketepaan dino Jumat, maka otomatis ini poso Daud kan dino Sabtu ini gak poso, Kemisnya gak poso, Jumat tok. Enggak masalah. Karena sudah biasa puasa itu. Akhiru fawaidi saum, akhir dari kitab Maqasidus Shaum. Apa? Judul kitab apa? Maqasidus Shaum ya. Akhir dari kitab Maqasidus Shaum. Alhamdulillahirabbil alamin. Khatam kitab yang ditulis oleh Imam Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimallahu taala. Semoga ilmunya bermanfaat, dieling-eling, diamalno nih esuk diamalno ya. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.